Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Bobby Fischer selaku dosen di mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Deyang Grenisa Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemosisian brand dan pembentukan ekuitas brand. Membangun posisi brand menjadi hal serius yang dilakukan. Mengapa demikian? Karena posisi brand sendiri menjadi sebuah makna yang mengacu pada apa saja yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Maksudnya, contohnya di sini saya perumpamaannya dengan merek ya. Nah, dengan merek, membangun posisi brand erat hubungannya dengan membangun sebuah asosiasi dari merek tersebut. Dalam membangunnya harus menjaga upayanya agar tetap konsisten. Seperti contohnya kita menciptakan suatu merek. Gimana sih caranya supaya merek itu agar tetap baik gitu kan? Dan searah. Jika ingin diasosiasikan dengan merek yang keren, maka kata keren tersebut yang terus-menerus dikomunikasikan ke konsumen. Contohnya, ketika posisi brand kita nih memiliki sebuah merek kan, contohnya mereknya Dettol gitu. Nah, Dettol ini ketika ada orang membeli gitu dan kualitasnya bagus gitu kan, tidak mengecewakan bagi para pembeli. Nah, nanti dari pembeli yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu akan memberikan suatu komunikasi yang baik kepada yang lainnya. Jadi pembeli pun akan terus meningkat karena suatu brand itu baik dan mereknya pun bagus, sudah dikenal oleh banyak orang. Nah, dalam membangun sebuah posisi brand adalah diferensiasi yang paling penting. Apa sih diferensiasi ini? Diferensiasi yang memiliki sebuah produk harus terlihat jelas. Contohnya, produk kita tuh harus jelas, halal, BPOM, kayak gitu-gitu ya. Nah, diferensiasi ini pun menjadi daya saing yang bisa digunakan untuk memenangkan persaingan. Nah, lalu strategi posisi brand. Untuk membangun atau membentuk posisi brand di mata pelanggan itu perlu mengidentifikasi keunikan. Contohnya itu seperti logo atau kayak seperti logo dan keunikan atau perbedaan menjadi senjata untuk menarik perhatian pelanggan dengan membentuk sebuah persepsi. Nah, contohnya kayak dari kemasan nih, nah dari kemasan juga ngaruh ya, karena ketika kemasannya tuh nggak menarik konsumen, nanti produk kita nih akan kalah sama produk-produk yang lain gitu kan. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan ekuitas brand. Pembentukan ekuitas brand ini dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang contohnya, peran sebuah merek menjadi sangat penting untuk menjadi pemimpin pasar. Ya, seperti pasalnya atribut-atribut kompetisi lainnya relatif mudah ditiru oleh orang lain. Jadi kita harus memiliki kemasan yang tidak mudah ditiru oleh orang lain. Contohnya kayak kita membangun suatu produk nih, suatu brand gitu kan. Nah, logo kita atau kemasannya itu harus jangan sampai orang lain itu bisa mengcopy paste produk kita gitu kan, karena kita udah capek-capek bikin suatu produk menarik konsumen, membangun kepercayaannya, tapi malah dikopas sama orang lain. Itu benar-benar kita harus membuat merek, nama atau simbolnya itu yang membedakan dari yang lain ya. Program dan aktivitas marketing juga nih ada, mengingatkan bahwa seseorang tidak boleh hanya terpaku pada satu cara ketika mengomunikasikan merek. Contohnya yang tadi saya bilang, dengan diskon besar-besaran supaya pembeli tertarik, ternyata barangnya barang KW, barang palsu, barang yang bisa mengkopas dari produk yang lain. Itu nggak boleh ya. Kita harus berusaha membuat produk sendiri yang aman, yang diminati oleh banyak pembeli. Nah, lalu agar merek lebih mudah dan cepat dikenali, tentunya harus menerapkan aktivitas marketing. Nah, contohnya seperti dipasarin dulu nih marketingnya gitu kan. Nah, dari marketingnya juga harus lebih aktif lagi menawarkan ke yang lain gitu. Gimana sih supaya para pembelinya itu tertarik? Nah, jika sudah tahu nilai yang ingin ditawarkan, lalu coba untuk mengomunikasikannya dengan baik. Seperti dia udah tertarik nih sama produk kita,
Lalu gimana cara kita menawarkan produk itu dengan lebih baik lagi, seperti kayak ini murah loh, ini halal gitu kan. Nah, terus dia udah tertarik nih sama produk kita. Lalu apa beli dua diskon gratis satu, itu juga kan berpengaruh ya kepada pembeli. Lalu fungsi asosiasi merek dalam pembentukan ekuitas merek itu membantu proses penyusunan informasi merek yang dibutuhkan saat pengambilan keputusan. Lalu memberikan landasan penting untuk membedakan merek yang lainnya. Seperti dia bisa membedakan merek yang satu dengan yang lainnya, merek ini kayak gini, merek ini kayak gitu gitu kan. Jadi manfaatnya pasti beda-beda ya setiap merek. Merek secara efektif membutuhkan pandangan keputusan pemasaran jangka panjang. Nah, memang harus sabar. Jadi enggak kita bikin produk nih dapat mempercayai pembeli terus langsung kayak sukses tinggi gitu, dapat penghasilan besar ibaratnya. Itu enggak ya, kita tuh semuanya tuh butuh proses gitu kan. Aksi pemasaran apapun yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi mengubah pengetahuan konsumen soal merek. Ya, karena kalau menurut saya sendiri, aksi pemasaran apapun ya kalau udah dilakukan gitu, kita kan usaha, jangan lupa doa juga. Jadi ketika kita mengeluarkan suatu produk, membuat suatu produk yang gimana ya, yang berhasil membuat para pembeli itu percaya sama produk kita, ketika kita udah sukses, jangan lupa bersyukur, jangan lupa banyak berdoa sama Allah. Nah, lalu dengan begitu, hal tersebut akan menimbulkan efek langsung terhadap kesuksesan aktivitas pemasaran di masa depan. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.